Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idawati SPD dengan NIM 2519973. Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dari LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video uji kinerja PPG tahun 2025 sebagai bagian dari rangkaian penilaian dalam program Pendidikan Profesi Guru. Video ini saya susun untuk memperlihatkan praktik pembelajaran yang telah saya rancang dan laksanakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi. Dalam pembelajaran ini, saya berusaha menghadirkan suasana kelas yang aktif, menyenangkan, serta berpusat pada murid, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih bermakna. Saya berharap video ini dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan saya dalam merancang strategi pembelajaran, pengelola kelas, serta membimbing peserta didik agar mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Semoga apa yang saya sajikan bisa menjadi bahan penilaian yang objektif serta bermanfaat bagi pengembangan diri saya sebagai seorang pendidik profesional. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini, sebelum kita mulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Marilah kawan-kawan kita membaca doa. Membaca doa mulai. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya Ibu absen terlebih dahulu, ya. Ahmad Zaki, Hadir Bu. Ahmad Faiz Baihaqi, Hadir Bu. Alif Rahmansyah, Hadir Bu. Alian Nabila Maharani, Hadirah. Anggi Hadirah. Ardiansa, Diva Francisca, Hadirah. Dipa Gantana Jaya. Hadir. Kita doakan semoga lekas sembuh ya. Amin. Dipa Resi Oktiasi, Hadirah. Kanja Dwi Santoso, Hadir Bu. M. Dimas Pareja, Hadir Bu. Maida Astabil Fatiaza, Hadirah. Mercy Anggraini, Hadirah. Nayara Hadirah. Askadina Saputri, Hadirah. Niki Denata Dwi Putra, Nopalia Saimona, Hadirah. Putri Nadipa, Hadirah. Rahmatika Pranatasya, Hadirah. Selviana Hersanti, Hadirah. Sepa Paradina. Sakit. Ada 2 orang yang sakit ya, semoga lekas sembuh, kita doakan. Amin. Senti Wian Maharani, Hadirah. Seren Sejia Azara, Hadirah. Sipa Anggraini, Hadirah. Zaskia Aurelia. Hadirah. Ya, ada 2 orang teman kalian yang sakit, semoga nanti bisa mengikuti pelajaran pada selanjutnya. Oke, sekarang kita
kelas. Salah satu kesepakatan kelas kita adalah menjaga kebersihan lingkungan kelas sendiri. Iya. Coba kelas 9 itu ada yang namanya kesepakatan kelas untuk buang sampah pada tempatnya. Coba lihat dulu di sekeliling kalian ada nggak sampah? Kalau masih ada, silakan ambil. Ada tidak? Tidak Ada. Kalau tidak ada, alhamdulillah kita bisa untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kemarin kita pernah belajar yang namanya pidato persuasif. Materi kita sebelumnya yaitu pidato persuasif. Sekarang Ibu tanya, apa itu pidato persuasif? Siapa yang bisa? Apa itu pidato persuasif? Ya, silakan Mega. Pidato persuasi merupakan seni mengungkapkan pendapat secara logis dan jelas. Mengungkapkan Pendapat secara logis dan jelas. Kalau menurut secara umumnya pidato persuasif itu memang dia memberikan pendapat secara logis dan jelas. Tapi intinya pidato persuasif itu adalah mengajak atau meyakinkan orang lain agar mengikuti apa yang disampaikan. Oke, itu yang materi kita yang kemarin. Baiklah, kalau untuk yang sekarang materi kita yaitu tentang cerpen. Ada yang tahu apa itu cerpen? Siapa yang tahu? Cerpen adalah salah satu karya sastra yang terbentuk tentang prosa fiksi. Ya. Cerpen adalah sebuah karya sastra yang terbentuk dari prosa dan fiksi. Ada lagi yang bisa menjelaskan apa itu yang namanya cerpen? Saya Bu, Oke, silakan Kak Resi. cerita pendek adalah cerita yang katanya kurang lebih dari 1000 kata. Oke. Cerita pendek itu biasanya hanya lebih kurang dari 1000 kata. Lain dengan novel. Karena apa? Cerpen itu biasanya bisa kita baca dalam sekali duduk. Ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menunjukkan sikap cinta kepada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan melalui pemahaman isi cerpen. Nanti, kalau sudah kalian yang namanya membaca cerpen, biasanya ada yang namanya pesan moral terhadap diri kita sendiri yang disampaikan oleh pengarang. Ada manfaatnya kita yang namanya membaca cerpen. Terus yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri cerpen dengan tepat. Ya, nanti ada yang namanya ciri-ciri cerpen. Kalian akan menentukan di situ yang namanya ciri-ciri cerpen. Yang ketiga, menjelaskan struktur cerpen. Ya, yang ketiga menjelaskan struktur cerpen. Struktur cerpen itu ada beberapa. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu adalah tahap pengenalan. Baik dia namanya pengenalan tokoh, pengenalan latar, ya. Terus yang selanjutnya komplikasi, karena di dalam cerpen itu biasanya ada yang namanya permasalahan, ya. Ada permasalahan yang diceritakan dalam cerpen tersebut. Yang terakhir yaitu adalah resolusi. Resolusi itu adalah jalan keluar dari permasalahan tersebut. Ending dari cerita tersebut nanti apa? Ya. Terus yang selanjutnya, menganalisis nilai-nilai kehidupan, cinta kasih, kejujuran, persahabatan, kepedulian dalam cerpen tersebut. Sama tadi, hampir sama yang namanya kalau kita membaca cerpen kata Ibu tadi,
biasanya ada yang namanya pesan moral yang akan disampaikan oleh pengarang. Yang terakhir, menyajikan hasil analisis cerpen secara kreatif dan penuh empati. Nah, nanti pada akhir pembelajaran ada yang namanya evaluasi, ada latihan untuk kalian akan menganalisis yang namanya cerpen tersebut. Mulai dari kalian akan mengidentifikasi apa namanya unsur-unsur intrinsik atau ekstrinsik, terus struktur dari yang namanya cerpen tersebut. Ya, ngerti? Sebelum kita masuk, biar kita masuk yang namanya mata pelajaran kita pada hari ini, biar lebih semangat, biar tidak ngantuk, kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya yang sederhana saja. Bisa? Kalau ice breakingnya tepuk semangat? Bisa. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Sepertinya semangat semua untuk mengikuti pelajaran pada hari ini, ya. Walaupun cuacanya agak sedikit panas, ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi cerpen. Materi cerpen kita yang pertama yaitu tentang pengertian cerpen. Cerpen tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, ya. Salah satunya cerpen itu adalah sebuah karya sastra, tadi disebutkan pengertiannya. Terus dia lebih kurang dari yang namanya 1000 kata. Cerpen adalah salah satu karya sastra yang berbentuk fiksi. Apa itu fiksi, Nak? Apa itu fiksi? Cerita hayalan. Ya, berbentuk fiksi yang menceritakan suatu kisah kehidupan manusia secara singkat, padat, dan memiliki konflik tunggal. Biasanya, kalau di dalam cerpen dia tidak banyak yang namanya konflik atau permasalahan. Hanya satu konflik saja. Ya. Terus biasanya cerpen hanya berfokus pada suatu tokoh utama, satu peristiwa dan satu permasalahan inti. Di dalam cerpen itu biasanya tokohnya tidak terlalu banyak, lain dengan novel, ya. Terus ciri khas cerpen adalah bisa dibaca dalam sekali duduk. Tadi sudah dijelaskan. Hanya biasanya bisa dibaca dalam sekali duduk, ya. Maksudnya dalam sekali duduk itu, Nak, berarti yang namanya cerpen itu beda dengan novel. Kalau di novel itu membutuhkan waktu yang panjang. Misalnya kalau novel dia membutuhkan waktu yang misalnya 1 hari. Kalau novel itu dalam misalnya 10 menit, kurang dari 10 menit saja sudah bisa kita baca. Ya. Kalian yang namanya cerpen itu katanya tadi kan adalah cerita fiksi. Kalian membuat saja yang namanya cerpen tersebut. Misalnya di sini apa namanya Anggi di sini sebagai apa karakternya, dia misalnya Anggi sebagai misalnya Lina di sini sifatnya seperti apa, itu yang ditentukan, ya. Terus yang kedua, membuat alur cerita sederhana. Apa tadi alurnya? Alur rangkaian cerita atau peristiwa. Terus yang keempat, tentukan latar, waktu, tempat, dan suasananya. Tempatnya di mana, suasananya seperti apa, terus waktunya kapan, ya. Kalian harus tentukan dulu. Kembangkan konflik utama. Apa itu konfliknya? Permasalahan. Ya.
bercerita dengan bahasa komunikatif. Kenapa harus menggunakan bahasa yang komunikatif? Apa Seren? Supaya mudah dimengerti oleh orang yang membaca. Terus akhiri dengan kalimat dan penyelesaian. Ya, kalimat tadi apa? Konflik, permasalahan. Terus kalau di penyelesaian itu disebut dengan resolusi. Ya, kalau di sini kalimat adalah konflik dari permasalahan yang yang tidak seolah-olah tidak ada yang namanya jalan keluar. Penyelesaian yaitu disebut dengan resolusi tadi. Dan terakhir, berikan amanat atau pesan tersirat. Memberikan amanat atau pesan tersirat, ya. Pesan tersirat di situ kalau dalam cerpen itu apakah dia ditulis atau tidak tersirat? Ditulis apa tidak? Misalnya kalau pengarang itu menyampaikan kita tidak boleh yang namanya melawan orang tua. Dia dituliskan seperti itu atau tidak? Tidak. Kalau yang namanya pesan tersirat itu biasanya kita yang memahami, jadi tidak dituliskan secara langsung. Lain dengan yang namanya tersurat. Ya, kalau tersurat berarti pesan itu ditulis secara langsung. Nah, di sini ada contoh cerpen. Coba perhatikan dulu. Ada contoh cerpen yang berjudul apa di situ? Sepotong roti di pagi hari. Coba Ibu kasih waktu 5 menit. Silahkan kalian baca dulu, pahami. Nanti Ibu tanya kepada kalian baik dari unsur intrinsik maupun strukturnya. Silahkan baca dulu. Pahami dulu cerpennya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah belum? Belum sampai menitnya belum. Sudah? Sekarang Ibu tanya, silakan tunjuk tangan. Ya, silakan tunjuk tangan. Coba kalau kita lihat dari unsur orientasi, yang pertama itu pengenalan apanya? Unsur apa? Strukturnya. Kalau di orientasi itu disebut pengenalan apa? Tadi sudah dijelaskan. Pagi itu berarti pagi itu disebut dengan orientasi di tahap pengenalan apa? Waktu. Terus ada lagi di situ ada nama Rani. Rani di situ sebagai apa? Tokoh. Berarti dia pengenalan tokoh. Ya. Berangkat sekolah tanpa sarapan. Uangnya tertinggal di meja belajar. Saat menunggu angkot, ia melihat seorang anak kecil duduk di pinggir jalan dengan roti di tangannya. Anak itu menghampiri Rani dan tersenyum, lalu memberikan separuh rotinya. Rani menerima dengan mata berkaca-kaca. Dari peristiwa kecil itu ia belajar bahwa berbagi tidak harus menunggu kaya, melainkan dimulai dari hati yang tulus. Di sini ada tidak latar tempatnya disebutkan? Ada tidak? Kalau Rani disebut dengan tokoh, masuk ke dalam, kalau di struktur dia masuk ke dalam orientasi pengenalan
contoh cerpen di sini. Temanya tentang apa, Nak? Tentang itu judulnya. Temanya menceritakan tentang apa? Berbagi. Tentang berbagi. Ya. Terus ini tadi adalah tokohnya. Rani ini kalau di penokohan dia sebagai apa, Nak? Apakah dia baik, jahat? Baik. Dari mana kita bisa melihat kebaikannya? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Rani ini anaknya baik apa tidak? Baik. Nah, berarti penokohannya kalau Rani itu tokoh itu adalah Rani dan penokohannya dia adalah anak yang baik. Letak tempatnya ada tidak? Ada. Mana letak tempatnya? Pinggir Di jalan. pinggir jalan. Letak waktunya ada tidak? Ada. Yang mana? Pagi. Hari. Ya. Nah, di sini sudah disampaikan ada pesan moral. Kebaikan kecil bisa membawa yang namanya kebahagiaan besar. Nah, ya, setelah kalian membaca yang namanya cerpen dan tadi sudah dijelaskan yang namanya mulai dari apa namanya unsur-unsur intrinsik, strukturnya, terus jenis-jenis cerpen. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Tugas kalian adalah nanti menentukan yang namanya unsur-unsur intrinsik dari cerpen yang Ibu bagikan nanti. Ya, kalian nanti akan menentukan yang namanya unsur intrinsiknya, terus menentukan strukturnya, mulai dari orientasi sampai yang namanya koda. Ya, dari tema sampai yang namanya amanat kalian tentukan. Nah, Bu bagikan cerpennya di sini ada berapa kelompok? Ada 4 kelompok. Bu acak ya. Kelompok 1. Terus kelompok 2 yang mana? 1 ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Dan ini kelompok 4. Oke. Nanti hasil dari diskusi, hasil dari diskusi kalian untuk mencari yang namanya unsur-unsur intrinsik, struktur, itu kalian tulis di kertas kosong yang telah Ibu bagikan. Nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Oke? Sekarang silakan cari unsur-unsur intrinsiknya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan diskusikan. Silakan diskusikan. Hasilnya nanti kalian presentasikan ke depan. Silakan diskusi ya.
diskusi. Yang Ibu minta kalian cari unsur-unsur intrinsik dan struktur dari cerpen yang Ibu bagikan. Setiap kelompok itu beda-beda ya, beda-beda cerpennya. Bagaimana untuk kelompok 3? Mengalami kesusahan? Sudah. Ya, silakan diskusikan. Nanti presentasi ke depan ya. Kelompok 4 bagaimana? Ditulis di kertas ini saja, di yang sudah Ibu bagikan tadi, yang di kertas kosong Ibu bagikan, nanti dibaca ke depan hasil dari diskusinya. Ya. Bagaimana kelompok 2? Bisa? Kenapa? Sudah siap? Sudah siap. Kelompok 2? Sudah siap? Sudah ditentukan siapa yang akan menyampaikan? Sudah. Mesti maju semua ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah siap. Oke. Sekarang kalian presentasikan ke depan hasil dari diskusi kalian. Yang pertama yaitu cerpen Sepotong Roti Untuk Ibu, yaitu cerpennya tadi ada pada kelompok 3. Ada pada kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 maju ke depan menyampaikan hasil dari diskusinya. Silakan, Bapak di sini Mas. Ini, ya. Ya, kita dengarkan dulu persentase hasil diskusi dari kelompok 3. Cerpen
Struktur cerpen, orientasi. Dinda murung karena di rumah hanya ada sepotong roti kecil, sementara ibunya sedang sakit. Komplikasi. Ibu menyuruh Dinda makan roti itu, padahal ia sendiri belum makan. Resolusi. Dinda membagi roti tersebut dan mengajak ibunya makan bersama. Koda. Ibu terharu. Dinda belajar arti cinta kasih lewat tindakan berbagi. Nilai kehidupan cinta dalam cerpen. Nilai cinta kasih dan menghindari kepedulian Dinda terhadap ibunya. Meskipun hanya ada sepotong roti, ia rela berbagi dan tidak membiarkan ibunya lapar. Hal ini menunjukkan bahwa cinta kasih dapat diwujudkan dalam hal sederhana, bukan hanya dengan materi besar. Selanjutnya yaitu refleksi cinta. Saya belajar bahwa cinta kasih dapat diwujudkan dengan keikhlasan, berbagai dan kegiatan sekiranya melalui Sekian presentasi dari kami. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada kelompok 3 kami persilakan untuk kembali ke tempatnya. Terus selanjutnya sepeda tua untuk adik. Kelompok berapa nak? Kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelasa Syahida. Perkenalkan, nama saya Evan Faizah. Perkenalkan, nama saya Simpang Raini. Perkenalkan, nama saya Kasian Raini. Perkenalkan, nama saya Destudia. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan cerpen yang berjudul Sepeda Tua untuk Adik. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu pertama ada ciri-ciri cerpen yang tampak pada teks, ada ceritanya singkat dan padat, terus tokohnya terbatas, ada hanya Andi, Rani, dan sedikit tentang ibu. Latarnya sederhana, dan rumah dan kampung atau tempat. Mengandung konflik sederhana, ada keinginan Rani punya sepeda keterbatasan ekonomi. Bahasa mudah dipahami, memberikan kesan moral yang jelas. Dan yang kedua itu ada struktur cerpen. Yang pertama itu ada orientasi. Di dalam teks tersebut ada yang namanya orientasi. Nah, di teks tersebut itu termasuk orientasi yang berada pada teks. Rani ingin memiliki sepeda, namun keluarga tidak mampu membelinya. Dan yang kedua ada komplikasi. Termasuk di teks tersebut yaitu ada kata Andi bingung melihat adiknya sedih, lalu berusaha mencari uang dengan bekerja kecil-kecilan. Dan yang ketiga itu ada resolusi, yaitu Andi berhasil membeli sepeda tua untuk adiknya. Dan yang terakhir ada koda. Rani merasa bahagia dan berterima kasih. Pesan moral bahwa cinta kasih diwujudkan lewat pengorbanan. Dan yang ketiga, nilai kehidupan cinta dalam cerpen. Nilai cinta kasih terlihat dari pengorbanan Andi yang rela bekerja keras meskipun hasilnya sedikit. Demi membahagiakan adiknya, kasih sayang antar saudara lebih berharga daripada materi. Selanjutnya, yang keempat ada refleksi cinta. Saya belajar bahwa cinta kasih dapat diwujudkan melalui perhatian, pengorbanan, dan usaha tulus membahagiakan orang lain, meski dengan keterbatasan. Itulah hasil presentasi dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Kami persilakan untuk kembali ke tempat.
kedua, komplikasi nenek menolak masuk ke rumah, hospitalis Sinta merasa iba. Yang ketiga, resolusi Sinta memberi segelas air dingin dan menemani nenek. Yang terakhir, koda nenek merasa tenang dan bahagia. Dan yang ketiga, nilai kehidupan cinta dalam cerita. Nilai cinta kasih tercermin dari perhatian cinta kepada nenek. Kasih sayang tidak selalu diwujudkan dengan hal besar, melainkan lewat kepedulian sederhana seperti memberi segelas air dan menemani. Dan yang terakhir, refleksi cinta. Saya belajar bahwa cinta kasih dapat ditunjukkan melalui perhatian kecil dan kepedulian tulus kepada orang yang kita sayang. Demikianlah presentasi dari kami. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Alhamdulillah sudah bisa menyampaikan hasil dari diskusinya dari setiap kelompok. Sekarang kita is breaking dulu untuk memberikan apresiasi kepada seluruhnya, pada setiap kelompok, yaitu dengan memberikan is breaking yang kemarin pernah kita praktekkan, ya. Masih ingat is breaking apresiasinya? Ibu itu 1, 2, 3. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Tepuk tangan. Ya. Ternyata dari setiap kelompok sudah bisa menentukan yang namanya apa? Ciri-ciri dari cerpen, unsur-unsur intrinsik, ekstrinsik, dan struktur dari cerpen. Ya. Berarti kalian sudah mengerti semua dari materi kita pada hari ini? Sudah. Ada yang tidak mengerti? Ada yang kurang mengerti? Kalian bertanya. Kalau dari hasil diskusi tadi, hasil dari presentasi tadi, sepertinya semuanya sudah mengerti. Ya? Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Sekarang kita tarik kesimpulan materi kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu cerpen adalah sebuah cerita fiksi yang di dalamnya itu biasanya menggunakan 500 sampai berapa tadi? 10.000 kata. Dan di dalamnya ada yang namanya unsur-unsur intrinsik, ekstrinsik. Ya. Dari sebuah cerpen kita bisa mendapatkan yang namanya pesan moral. Ya. Coba dari kesimpulan tadi, ada yang bisa menyimpulkan dari anak-anak ibu? Bisa menyimpulkan hasil dari materi kita? Ya, Seren? Dari hasil materi tersebut, kita jadi bisa mengidentifikasi struktur dan unsur-unsur dalam cerpen. Ya, tadi kalau yang disebutkan tadi cuma unsur-unsur intrinsik. Tapi kalau yang disebutkan Seren tadi juga bisa yang namanya menganalisis struktur dalam cerpen tersebut. Sekarang ibu mau tanya seluruhnya pada anak-anak ibu, bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, alhamdulillah. Dari segi apanya menurut kalian menyenangkan? Dari segi apa nak? Dari ice breaking-nya. Terus apa lagi? Belajar mengajarnya. Apa? Belajar mengajarnya. Proses belajar mengajarnya.
Alhamdulillah kalau misalnya kalian merasa senang dengan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Bosan tidak dengan penyampaian Ibu? Iya. Alhamdulillah. Oke. Kalau begitu, sekarang kita tutup pelajaran kita pada hari ini, yaitu dengan membaca doa. Silakan kepada ketua kelasnya Zaki untuk memimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa. Baca doa, mulai. Mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga besok kita juga bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Kita minta badan kita sehat, ya, agar kita bisa mengikuti proses belajar mengajar seperti biasanya. Ya. Sebelum Ibu tutup materi kita pada siang hari ini, apabila ada salah penyampaian Ibu tadi, ada yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf, ya. Mungkin ada kata-kata yang kurang mengenakan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.